Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan menggali lebih dalam bab 12 dari buku Buy Back Your Time. Judulnya ini, cukup bikin penasaran. Kata F ini akan menyelamatkan bisnis Anda. Iya, judul yang langsung menarik perhatian ya. Betul. Tapi tenang aja Anda semua. Kata F yang dimaksud di sini itu feedback. Umpan balik. Sesuatu yang, mungkin sering kita anggap remeh. Padahal krusial banget kan, buku ini nunjukin betapa pentingnya. Penulisnya bahkan sampai cerita pengalaman pribadi yang agak memalukan gitu. Iya, itu dia. Cerita itu menunjukkan gimana kalau komunikasi macet atau umpan balik nggak jalan, itu bisa jadi penghambat besar buat produktivitas tim. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, mulai dari mana nih? Mungkin dari cerita memalukan itu dulu ya? Boleh? Jadi, ceritanya penulis buku ini pernah nih lagi conference call. Dia ngeluhin salah satu rekan kerjanya, namanya Jacob. Waduh, Masalahnya, dia nggak sadar kalau si Jacob ini ternyata ada juga di call yang sama. Kebayang nggak sih canggungnya kayak apa? aduh, iya ya, itu pasti awkward banget ya. Tapi ini contoh bagus gimana kalau kita nggak komunikasi langsung, ya malah jadi bumerang gini. Persis. Dan ini kayaknya bukan sekedar insiden memalukan aja kan? Ada dampak lebih besarnya. Nah, betul. Insiden kayak gitu seringnya cuma puncak gunung es loh. Kalau nggak ada umpan balik dua arah yang jujur dan terbuka, ini bisa jadi apa yang disebut penulisnya, kanker budaya. Kanker budaya. Serem juga ya istilahnya. Iya, karena pelan-pelan menggerogoti dari dalam. Keith Ferrazzi juga pernah cerita tuh, konflik kecil antar asistennya hampir lagi merusak karirnya. Kenapa? Ya karena nggak ada obrolan terbuka. Masalah kecil numpuk, nggak diselesain, akhirnya ya produktivitas turun. Waktu Anda sebagai pemimpin juga jadi habis buat ngurusin hal-hal kayak gini. Benar juga. Jadi dampaknya bisa sampai ke efisiensi waktu kita ya. Nah, ngomong-ngomong soal pentingnya komunikasi dan umpan balik, ini jadi relevan banget kalau kita kaitkan sama fenomena The Great Resignation belakangan ini nggak sih? Tepat sekali. Banyak studi, kayak dari McKinsey, terus PwC juga, itu nunjukin kalau karyawan zaman sekarang itu nyarinya lebih dari sekedar gaji atau fasilitas bagus. Mereka cari makna ya. Tujuan gitu? Betul. Mereka pengen merasa kerjaan mereka tuh ada dampaknya, ada artinya. Nah, disinilah peran umpan balik jadi kunci. Lewat feedback, kita bisa paham apa sih yang sebenarnya bikin mereka semangat, apa kekuatan mereka, apa yang mereka suka kerjakan. Oh, jadi lewat dialog itu kita bisa baca apa maunya tim kita ya? Iya, bisa dibilang begitu. Jadi Anda bisa, menerapkan semacam prasmanan pekerjaan, menyesuaikan tugas dengan minat dan keahlian anggota tim. Ini nggak cuma soal naikin produktivitas aja loh. Tapi juga bikin mereka lebih engage gitu. Persis, bikin mereka merasa lebih nyambung sama tujuan perusahaan, merasa kontribusinya dihargai. Ini penting banget buat mempertahankan talenta terbaik. Jadi investasi jangka panjang juga. Menarik, menarik. Jadi bukannya kita hindari perbedaan pendapat, tapi justru kita kelola ya. Kayak Kim Scott di Radical Candor, itu kan dia bilang Google justru mendorong desain, perdebatan sehat gitu, buat nemuin solusi terbaik. Benar, tapi kan pertanyaannya gimana cara praktisnya bangun budaya kayak gitu? Nah, di buku ini dikenalin tuh kerangka kerja dari Matt Moychery. Namanya Clear. Clear. Oke, ini kayak alat bantu gitu ya. Iya, alat bantu yang efektif banget buat ngadain percakapan umpan balik yang konstruktif. Tujuannya ya biar komunikasi lebih efisien, nggak buang-buang waktu gara-gara miskomunikasi atau konflik yang nggak perlu. Sip. Coba kita urai satu-satu ya. Clear ini. C-nya apa? C itu create, ciptakan lingkungan yang hangat dulu. Caranya, minta umpan balik positif dulu di awal. Ini penting biar orang nggak langsung pasang tameng gitu, nggak defensif. Oke, bikin aman dulu ya. Terus L? L itu lead, arahkan percakapan ke umpan balik yang lebih kritis, tapi minta mereka mikir dulu sebentar sebelum nyampein, kasih jeda buat refleksi. Menarik. Jadi nggak langsung tembak ya? Lanjut, E. E itu empathize, tunjukkan empati. Pas dengerin feedback ya beneran dengerin. Coba pahami perspektif mereka, bukan cuma nunggu giliran ngomong atau membela diri. Empati ya kuncinya. Lalu A. A itu ask. Tanya lagi, ada lagi nggak? Seringkali umpan balik yang paling berharga itu justru munculnya belakangan, setelah mereka merasa lebih nyaman. Oke, pancing terus ya. Terakhir? R. R itu reject atau accept. Nah, ini penting.
Yang nerima umpan balik itu punya hak buat milih mana masukan yang mau diambil atau mungkin nggak sesuai. Tapi intinya, proses mendengarkannya itu harus penuh dulu. Paham, paham. Jadi penerima tetap punya kontrol ya. Kerangka yang jelas banget ini. Ada tips lain nggak soal penerapannya? Ada satu yang krusial banget, terutama buat Anda para pemimpin. Jadilah yang pertama minta umpan balik. Oh, kita yang mulai duluan ya? Betul. Ini mungkin rasanya lebih susah ya daripada ngasih feedback. Tapi tindakan ini ngasih sinyal kuat banget ke tim. Sinyal bahwa di sini aman kok buat ngomong jujur, buat kasih masukan. Ini ngebangun psychological safety. Jadi contoh ya, mulai dari diri sendiri. Oke. Nyata kok, budaya umpan balik yang sehat itu terbukti bisa mempertahankan orang-orang terbaik di tim. Kayak contoh si Michael di buku itu, komunikasinya jadi jauh lebih baik setelah dapat masukan jujur dari timnya. Proyek juga jadi lebih lancar pasti ya? Pasti, masalah jadi lebih cepat ketahuan, lebih cepat diselesaikan. Nah, ujung-ujungnya apa? Ini secara langsung menghemat waktu Anda, tim jadi lebih mandiri, lebih proaktif, nggak perlu nunggu Anda terus buat mecahin masalah. Jadi jelas banget ya, umpan balik sih, kata F ini, beneran bukan sekedar nice to have. Ini fondasi buat bisnis yang sehat, tim yang produktif, dan ya ujung-ujungnya buat buy back your time juga. Tepat sekali, sangat sejalan. Tim yang komunikasinya efektif itu membebaskan waktu Anda buat fokus ke hal-hal yang lebih strategis, yang dampaknya lebih besar. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan reflektif buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin ini ya, coba Anda ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda secara sengaja, proaktif gitu, meminta umpan balik kritis dari tim Anda? Bukan cuma nunggu dikasih, tapi beneran minta. Pertanyaan bagus tuh. Atau mungkin langkah kecil apa nih, berdasarkan kerangka clear tadi misalnya, yang bisa Anda coba terapkan minggu ini? Sedikit aja, buat mulai bangun budaya umpan balik yang lebih terbuka di tempat kerja Anda. Pertanyaan yang bagus untuk jadi bahan renungan kita semua. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.